Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita minggu lalu, di mana bahwa tujuan akhir kita berpuasa itu cukup jelas, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan tidak perlu diterjemahkan lagi itu, Pak As. Lah paham artinya, Pak ya? Nah, apa? Bahwa ujung tujuan akhir dari kita berpuasa tahun ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, semuanya muaranya harus mencapai kepada titik yang paling tertinggi, itulah bertakwa. Dan luar biasanya ibadah puasa ini, kalau ibadah sholat, tujuannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau zakat, tujuannya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Kalau Bapak haji dan umrah, tujuannya adalah itu kepasrahan. Syahadat tujuannya adalah yaitu penghambaan. Tapi kalau puasa, ya tujuannya adalah tatakun. Dalam tatakun itu ada tazkiyatun nafs. Dalam takwa itu termasuk di sana mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam takwa itu ada kepasrahan. Ya, makanya satu-satunya ibadah yang tujuannya dijelaskan oleh Allah adalah takwa, itulah puasa. Jadi kalau kita beribadah belum sampai kepada titik takwa, itu belum sempurna ibadah kita namanya. Ya. Ibaratnya kita berjalan alun sampai ke tujuan. Nah, begitu tingginya tujuan daripada ibadah tadi. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, apa keuntungnya orang bertakwa? Kenapa kok takwa itu menjadi sasaran utama dari ibadah termasuk puasa? Pertama, orang yang bertakwa tadi dijelaskan oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang bertakwa itu yang akan diterima amal ibadahnya. Banyak orang beramal soleh, beribadah tapi tidak terima. Kenapa? Karena tidak takwa. Sholat baru diterima kalau bertakwa. Puasa kalau diterima bertakwa. Haji baru bisa diterima kalau bertakwa. Itu kuncinya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima yaitu pengabdian dari orang-orang yang bertakwa. Apalagi orang bertakwa itu innallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Di luar orang bertakwa Allah tidak mau bersamanya. Apa maksud bersama itu? Banyak. Bersama Allah itu artinya kita akan ditolong oleh Allah. Kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan diawasi oleh Allah. Yang ketiga, Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Tidak ada di antara kita ini bapak dan ibu yang tidak menghadapi masalah. Karena hidup ini memang penuh dengan masalah. Tapi yakinlah bahwa masalah itu pasti ada solusinya, makhrajnya. Bagaimana cara mendapatkan solusi itu? Dengan takwa. Tak pernah saya ceritakan di sini atau belum? Di Mesir itu ada seseorang yang bekerja di hotel yang kerjanya adalah menghidangkan minuman keras. Lalu bertemu dengan seorang ulama besar namanya Imam Sya'rawi.
Tanya oleh Imam Sarawi, kamu bekerja di mana? Ya di hotel itu, Syekh. Wah, kalau begitu kamu berhenti aja lah bekerja sana. Kenapa? Karena nggak sehat tempat kamu bekerja. Karena kamu menghidangkan benda-benda najis, haram. Apa katanya? Wah, saya terpaksa bekerja sini karena saya punya utang. Ya, nanti kalau udah lunas utang saya baru berhenti bekerja katanya. Nah, jadi lihat, orang ini bertakwa dulu atau mencari solusi dulu? Jadi solusi dulu kan? Apa masalahnya utang? Baca solusinya bekerja di tempat yang haram. Nah, itu. Takwanya mana? Tidak ada takwanya. Nah, dibacakan oleh Syekh tadi ayat yang kita baca tadi. Namanya taqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Tanya oleh Syekh tadi. Menurut kamu, coba perhatikan ayat itu. Mana yang dulu mencari solusi dulu atau bertakwa dulu? Karena dia orang Arab, mengerti bahasa Arab. Jawabnya, ya berdasarkan ayat itu Syekh, kita bertakwa dulu baru cari solusi. Nah, kalau begitu kamu berhenti bekerja. Berhenti dia bekerja dari hotel itu. Ya. Dia bertakwa apa? Dia takut kalau berada bekerja di tempat yang tidak sehat seperti itu. Tidak beberapa bulan sesudah itu dia diterima bekerja di hotel berbintang 5 di sekitar Masjid Nabawi itu. Yang gajinya lebih fantastis, ya, lebih besar. Jadi apa kuncinya Pak Ibu? Dia bertakwa itu. Jangan kita putar, jangan kita pakai cara kita, pakailah cara Allah dalam menghadapi solusi hidup ini. Bertakwa dulu. Solusi itu akan dicarikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yang keempat, orang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Masalah rezeki itu Bapak Ibu tidak bisa secara logika, tidak bisa dilogikakan. Ada teman kami itu anaknya sekian, dia hanya honor bermacam, tapi selesai anaknya kuliah semuanya. Tabiinya rumah, punya kendaraan, honor kan itu, tidak PNS. Itu persoalan rezeki tidak bisa main logika, tapi harus dengan iman. Nah, masih banyak Bapak Ibu ya keutamaan bagi orang-orang bertakwa. Tapi untuk mendapatkan keutamaan tadi ya butuh perjuangan. Nah, apa perjuangannya untuk mendapatkan jadi orang bertakwa itu? Ada 2 tantangan yang akan kita hadapi. Pertama, untuk mendapatkan ketakwaan tadi, kita berhadapan dengan musuh kita. Ya, pertama setan, yang kedua tantang kita adalah nafsu. Setan itu karakternya Bapak Ibu, setan itu jangankan kalah itu. Ya, bodoh saya tidak mau setan itu. Kalau nafsu sifatnya, kalau dia sudah punya keinginan nafsu itu Pak Asrul, ngantuk Pak. Kalau dia punya keinginan Pak, ya, kalaupun ada yang lebih besar daripada itu, ini yang kesampingan itu. Walaupun yang diingin pertama itu yang rendah, ditawarkan padanya yang lebih besar, yang lebih mahal, maka nafsu tidak mau berubah. Tapi kalau setan tidak, bedanya. Nafsu di dalam, setan di luar. Jadi setan itu di dalam buku Madarijus Salikin itu, salah Yobiyah, sekarang oleh Ibnul Qayyim, ada 8 langkah-langkah setan itu. Yang paling ekstrimnya apa? Kodape awak ko murtad, kodape awak ko kafir, sampai saat awak dalam keadaan sakaratul maut, itu setan tidak pernah putus asa untuk mengajak ya orang tadi kepada kekafiran.
Itu setan itu. Kok bisa semua ya umat Nabi Muhammad ini kafir semuanya? Tuh. Kalau yang paling rendahnya apa? Paling rendahnya minimal lalai. Jadi setan itu kalau menggoda orang, kalau orang tuh orang sia, orang alim, itu cara menggoda apa? Tingkatkan terus ibadahmu. Ya. Tapi apa? Dimasukin di sana bumbunya supaya apa? Ria. Kalau orang yang imannya rendah-rendah, sedikit-sedikit, caranya apa? Allah tuh. Kata kerajuan sholat wajib Allah tuh. Mangga sholat sunat bana. Abe koleh. Diajak oleh setan sesekali dapat tinggal sholat subuh kan payah tuh. Jadi begitu setan itu Pak, iblis itu. Ya, dia berubah-ubah caranya menggoda kita. Kalau nafsu dia tetap. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari godaan setan tadi? Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita. Wa imma yanzagannakum apa yang itu? Apabila kamu sudah merasa digoda oleh iblis, fasta'iz billah. Kalau udah terasa digoda oleh setan, oleh iblis, maka berlindunglah kepada Allah. Ayatnya. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu langkah kedua. Langkah pertama, ya, tutup semua pintu-pintu setan itu. Nah setan itu ibarat maling gitu. Orang maling kan nyecali rumah wa, nyintai rumah wa. Ya, kalau ada pintu yang tidak terkunci, disitulah maling masuk. Oleh karena apa? Sebelum tidur kunci pintu semuanya. Setan juga begitu, Bapak. Dilihatnya pintu-pintu, maka pintu setan itu banyak. Dari mata, dari telinga, dari mulut, dari kaki, ya, maka dijelaskan futuwatis syayatin namanya, pintu-pintu setan. Untuk menghadapi setan, tutup pintu-pintu itu semuanya. Jangan sampai ada ruang bagi setan masuk ke dalam ya kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu karena setan itu adalah ya ciptaan Allah, maka berlindung kita kepada Allah. Itu makanya dibaca Pak di auzubillah. Menghadapi setan itu kata ulama kita sama dengan kita berhadapan dengan ya binatang buas. Awak kapai ke rumah seseorang namanya. Lalu ada anjing yang berkeliaran di situ agak tiga-tiga. Ya kan? Atau siku salah. Atau orang yang punya rumah itu punya anjing. Takui wak kalau dia ambunya di anjing. Baca rohnya. Atau ada anjing yang namanya tengah Jawa. Kalau wak ikuti irama anjing tadi, ya kita akan letih sendiri Pak. Capek sendiri kita. Ya. Awak pai kemari itu. Kamu awak pai, awak diturinya. Capek sendiri, habis energi Wak. Maka yang kedua cara menghadapi setan itu adalah dengan cara berlindung kepada pemiliknya. Kalau kita akan pergi ke rumah tempat sesuatu ada binatang buas ada anjing sana, cari pemilik anjing itu. Katakan, Pak, tolong Pak, di KB anjingnya. Begitu juga kita membaca auzubillahi minasyaitonir rajim itu Pak De. Ya. Kenapa? Karena setan itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka apa? Kita serahkan kepada Allah. Kita minta kepada Allah, Allah yang mengendalikannya. Sehingga kita tidak bisa dikendalikan, digoda oleh iblis atau setan itu. Nah setan ini pintar Pak. Ada Bani Israel yang 200 tahun lamanya beribadah.
Kita beribadah belum sampai 100 tahun. 200 tahun Pak beribadah. Kerjanya di dalam masjid saja. Namanya sinagoge namanya. Keluar dari tempat itu hanya istilahnya makan, minum, mandi. Beribadah aja 200 tahun. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah 200 tahun istilahnya lah khatam kajinya. Nah, lalu dia keluar dari mihrabnya. Apa katanya? Saya ingin melihat setan, saya melihat iblis. Ingin melihat iblis. Keluar iblis. Ya, menjelma iblis. Apa kata iblis? Sedikit aja kata-kata iblis itu. Sudah 200 tahun aku mencoba menggodamu, tidak bisa-bisa Ibu. Tapi kabarnya kamu akan hidup 200 tahun lagi, kata iblis. Nah, itu. Lalu iblis pergi. Kata-kata iblis itu, apa kata? Berarti masih ada jatah saya 200 tahun lagi. Saya sudah beribadah 200 tahun, hidup 200 tahun lagi. Maka apa? Ada niat untuk berbuat dosa maksiat. Dilakukannya lah perbuatan maksiat, ya. Lalu setelah dia berbuat maksiat tadi, kemudian dia meninggal dunia, mati. Tak sempat tobat. Dan mengatakan maksiat itu adalah, maaf, itu dia berzina. Bayangkan 200 tahun beribadah bisa digoda oleh iblis untuk berzina. Setelah berzina, mati. Dosa besar itu neraka. Jangankan dosa besar Pak Bu, dosa kecil aja. Ya, dosa kecil yang tidak diampuni berpotensi untuk menyeret seseorang itu ke dalam neraka. Apalagi dosa besar. Bayangkan, ya, kata-kata sedikit aja. Tidak ada jaminan Pak Bu. Ya, amal kita itu tidak akan bisa menjamin kita untuk selalu istiqomah. Makanya apa? Itulah kita berlindung ya kepada Zat yang Maha Agung. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setan iblis itu. Maka kata Allah dalam surat Yasin itu, fattakhizuhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuh. Yang kedua, musuh kita apa? Untuk bisa mencapai takwa itu adalah nafsu. Nafsu ini kata ulama kita Bapak Ibu, karakternya seperti bayi. Nah, itu. Bayi yang sedang menyusu. Bagaimana bayi? Nah, bayi kalau sudah sampai 2 tahun usianya, maka dia harus disapi. Ya, wa fisaluhu fi amaini kata Allah. Susuilah ya anakmu itu, bayimu itu selama 2 tahun. 2 tahun ya. Nafsu kita itu Pak Bu, ibaratnya seperti bayi. Bayi kalau tidak disapihnya, namun mungkin sampai umur 5 tahun menyusu juga. Nah, oleh karena itu apa? Siapa yang berperan untuk memisahkan ya bayi itu dari keinginan untuk menyusu terus? Nah, itulah orang tuanya. Itulah ibunya. Seorang ibu harus bertekad ya untuk memisahkan demi kemaslahatan bayinya. Walaupun sehari, 2 hari, 3 hari, kadang-kadang seminggu ya masih juga menangis-nangis. Kadang-kadang sampai damam ya bayi tadi. Tapi tekad harus kuat dari ibu. Yang nafsu kita juga seperti itu Pak. Ya, harus dikendalikan. Nafsu tidak dibunuh, karena nafsu itu perlu dalam diri kita ini. Ada nafsu marah. Marah itu suatu saat perlu. Agama kita dihina oleh orang lain, kita tidak marah, nah itu namanya tidak ada nafsu namanya. Jadi nafsu itu penting. Nafsu makan, kan kita berpuasa selama 1 bulan itu hanya 12 jam kita tidak makan. Tidak ada itu ya 24 jam lamanya kita berpuasa, itu tidak puasa namanya itu.
Ada nafsu minum, 12 jam kita tidak boleh minum. Ada nafsu tidur, ya, tapi jangan tidur terus. Ada nafsu untuk berkembang biak, berkeluarga, itu nafsu biologis namanya. Oleh Allah dan Rasul dicarikan jalannya. Betul kata Allah, kamu punya keinginan untuk berumah tangga, tetapi ada aturannya. Itulah diatur menurut agama kita. Itu dalam nikah. Ya, tidak boleh pacaran sebelum nikah. Sebelum makan nikah tidak boleh serumah. Kumpul kebo tidak boleh, semen leven tidak boleh. Ya, maka didahului dengan ada namanya khitbah meminang. Begitulah sakralnya, mulianya rumah tangga tadi. Ini Bapak dan Ibu, itu nafsu. Nah, nafsu itu di mana? Di dalam. Kalau ditanya mana yang lebih berat menghadapi iblis, setan daripada nafsu? Kata ulama, lebih berat menghadapi nafsu. Lebih berat. Kenapa? Karena nafsu itu berada di dalam diri kita, Bapak. Orang kalau lagi mana pasti ada nafsu. Orang gilo saja ada nafsu makannya. Saya waktu tinggal di Pasar Usang, Bapak Ibu, datang orang gilo ke rumah. Tataganya selama setengah jam di situ. Ada lagi pitih. Dia ambilnya pitih itu kemudian nyepai. Berarti apa? Orang gila pun masih tahu ini uang itu. Jadi nafsu itu tidak harus dibunuh, tapi dia harus dikendalikan. Nafsu ini kata ulama ibarat kendaraan. Tergantung kepada siapa yang mengendarainya. Kalau nafsu dikendarai oleh agama, maka orang itu akan terarah hidupnya, Pak. Tapi kalau nafsu dikendarai oleh iblis, setan, ini. Apalagi bekerja sama antara nafsu dengan iblis, setan, itu alamat orang itu akan celaka. Maka jangan heran Pak Bu, kalau ada orang kan kuliahnya S2, S3, pendidikannya tinggi, tapi masih mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama, tercela menurut negara. Kenapa? Ketika nafsunya sudah dipecundangi oleh setan. Jadi nafsu. Nah, inilah ibadah puasa ini Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana mengendalikan nafsu kita ini. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, nafsu kita ini ada beberapa macam untuk kita kenal. Pertama ada namanya nafsu ammarah namanya. Itu ada dalam diri kita. Nafsu yang tugasnya adalah mendorong-dorong kita untuk berbuat buruk. Ammaratu bisu. Itu terasa doa tuh, tiupan-tiupannya atau bisikan-bisikan tadi terasa itu. Yang tidak ada keinginan seperti itu para nabi itu. Nabi itu. Kalau wali-wali Allah itu ketika ada keinginan berbuat itu langsung bisa diatasi. Tapi kalau kita ini sudahlah keinginan ada kemudian terlaksana. Jadi ada namanya nafsu ammarah bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ada kata Allah, ada nafsu yang mengajak-ngajak kita untuk berbuat kejahatan itu. Nah, dengan apa kita menghadapi nafsu itu tuh? Itulah dengan puasa. Yang kedua ada namanya nafsu lawamah. Nah, ini agak lebih baik sedikit. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu yang menyuruh kita berbuat dosa, tapi ketika kita sudah berbuat dosa, awak disasainya oleh. Nah, itulah katanya. Itulah. Nah, itu. Masih lebih baik. Dan nafsu yang paling terbaik itu adalah nafsu mutmainnah namanya. Nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu yang sudah mencapai ke taraf ketenangan.
Nah, nafsu inilah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai ya jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kepada golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini nafsu yang paling terpuji, ibu-ibu bapak. Namanya nafsu mutmainnah. Nah, bagaimana caranya supaya nafsu kita mencapai kepada nafsu mutmainnah? Dijelaskan oleh Allah. Allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenanglah hatinya, nafsunya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, kata Allah, hanya dengan mengingat Allah lah jiwa kita itu, nafsu kita tenang. Jadi sederhana, kalau ingin jiwa tenang, maka zikrullah. Kalau kita ingin terbebas dari nafsu-nafsu yang jahat tadi, zikrullah. Nah, makanya Allah memanggil kita fazkurullaha zikran katsira. Ya, ingatlah Allah itu banyak, banyak. Ibu-ibu, bapak, aku tanya. Mungkin usah jawab. Berapa banyaknya berzikir sehari? Kan ada tetong kan? 10 belum banyak lah itu. Ya, padahal kita ingin jiwa kita tenang. Kalau 10 balik itu masih sedikit. Padahal kata fazkurullah zikran katsira. Bacalah, ingatlah Allah itu banyak, banyak. Dijelaskan oleh ulama. Ternyata kalau kita tidak bisa berzikir di luar sholat banyak-banyak, dalam sholat itu kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah mengamalkannya. Makanya Pak, ya doa iftitah itu, ya kita baca doa iftitah itu Allahu Akbar. Aduh, ibu bapak yang baca mereka, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru lanjutkan dengan wajhatu wajhiya. Itulah terbebas dari tuntutan ayat tadi. Ikut doa iftitah ini bukan Nabi yang mengajarkan, Pade. Ada sahabat didengar oleh Rasulullah ketika sholat, nyobaco Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah sholat, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, siapa tuh yang baca itu tadi? Nunjuk sahabat tadi, ana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tahu enggak kamu, kalau kamu baca itu 70.000 malaikat itu mengaminkan ya bacaan kamu. Bayangkan, kalau bisa kita di luar sholat zikir yang banyak, lebih bagus. Tapi jangan tinggalkan itu Pak. Ya, jadi kalau salam Bapak bacanya wajhatu wajhiya atau Allah ma ba'id baini boleh. Tapi apa? Awali dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu zikir Pak. Terakhir memang rumusnya, wa may ya'su an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau kita tidak berzikir, ya, tidak menghubungkan jiwa kita, hati kita dengan Allah, maka nuqayyid lahu syaitanan. Maka setan itulah yang menjadi qarin kita. Qarin itu apa? Teman sejati kita. Kalau setan yang menjadi teman kita, pasti kita akan dijerumuskan. Maka jangan heran kalau ada orang kesetanan. Kenapa? Karena dia tidak menghubungkan jiwanya kepada Allah SWT. Maka itulah gunanya kita sholat, itulah gunanya kita istighfar, itulah gunanya kita bertasbih, berzikir, kan itu kan? Ya, kalalo, jago lalo, kamakan, apa saja yang akan kita kerjakan, kita zikrullah. Tujuannya apa? Untuk ya menjauhkan kita dari yaitu godaan nafsu dan setan. Nah, itulah Bapak dan Ibu ya, tantangan kita untuk menjadi orang baik yang nanti ya hari Rabu insya Allah
kita semuanya menjadi jiwa-jiwa yang fitri. Nah, itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah artinya kesucian. Karena kita dulu pas lahir dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, tidak ada dosa, maka hendaknya kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan suci pula. Bagaimana Allah katakan, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari nanti tidak ada lagi gunanya, tidak ada tolong-menolong antara anak dengan ibu, kecuali adalah orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah dengan kita berpuasa ini. Nah, belum sempurna juga rasanya, belum cukup, kita tutup nanti dengan memberikan zakat fitrah. Nah, sudahlah puasa 30 hari atau 9, sholat wa di kedua puluh zakat fitrah. Nah, begitu cara Allah mensucikan kita, ya kan? Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.